Kembali bersama Davis. Hari ini Davis akan berbagi tentang materi tegangan permukaan. Siapa yang pernah lihat nyamuk santuy di atas air? Kemudian ada beberapa serangga yang bisa santuy di atas air, tidak tenggelam. Nah, materi itu akan kita bahas pada hari ini. Materi yang akan kita kupas adalah tegangan permukaan dan minikus zat cair. Kalau tegangan permukaan ini disebabkan adanya karena kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Maksudnya apa? Misalnya partikelnya air, ya air sama air itu sejenis, ya. Nah, Bapak bisa memberikan ilustrasi ya. Namanya aja tegangan permukaan. Berarti di permukaan yang kita tinjau dong. Misalnya di sini Bapak ada kasih suatu kejadian ya. Ada partikel-partikel air, Bapak misalkan ya. Kalau dia di dalamnya partikel-partikel ini mengalami gaya kohesi satu sama lain, sama tetangganya tuh, ya. Tapi di permukaan dia hanya ke samping, hanya dan ke bawah aja, ke atas tuh nggak ada. Kalau di dalam resultan gayanya sama dengan nol. Tapi kalau di atas atau di permukaan, resultan gayanya menuju ke dalam zat cairnya, ya. Nah, karena menuju ke dalam zat cairnya, kejadian inilah yang menimbulkan terjadinya tegangan permukaan non. Nanti di permukaan ini seolah-olah tuh ada kayak selaput yang elastis yang menahan benda sehingga benda itu tidak tenggelam. Nah, jadi kalau di dalam kata-kata itu di permukaan zat cair setiap partikel hanya melakukan kohesi dengan zat cair di samping dan di bawahnya ya, sehingga resultan gaya menuju ke dalam zat cair sehingga terjadilah tegangan permukaan. Salah satu alat dasar yang digunakan untuk menentukan tegangan permukaan itu alatnya seperti ini. Misalnya ada satu kawatku ya, ini kawatku, kemudian disambungkan dengan kawat yang lurus ya. Ini dia modelnya dibuat los ya. Nah, ada gaya ke atas, itu berarti gaya tegangan permukaannya atau gaya permukaannya. Ada gaya berat kawat dan ada gaya tarik ya. Nah, panjang kawat lurus tadi L. Jadi kalau persamaan untuk mencari tegangan permukaan pada kejadian ini, ya, tinggal masukkan ini aja nama persamaannya. Jadi tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi dengan D, atau tegangan permukaan sama dengan T ditambah W per 2L ya. Jadi persamaan ini selalu tetap ya. Kalau kita ngerjakan soal ini, pasti gini aja rumusnya. Asal kita tahu ya satuannya, itu ya kuncinya. Kita bisa definisikan oh ini tegangan permukaan. Itu aja. Dan satuannya harus kalian cocokkan. Gitu ya. Bisa ya. Jadi di sini saya sudah sediakan satu wadah yang Bapak isi air. Kemudian kalian tahu ini adalah penyangga baygon ya. Biasanya orang gunakan silet, kemudian biasa gunakan peniti. Saya gunakan yang agak sedikit greget lah. Saya gunakan baygon ya, sama ya. Penyangga baygon maksudnya. Oke. Apa yang akan terjadi kalau Bapak masukkan penyangga baygon ini ke dalam zat cair ini? Apa yang akan terjadi? Go! Kita cari sama-sama. 1, 2, cus! Nah, terapung. Nah, kalau kita lihat benar-benar ya, di situ seperti ada selaput tipis. Nah, kalau kita lihat benar-benar ya, di situ seperti ada selaput yang menahan penyangga baygon ini agar tidak tenggelam. Selaput yang elastis yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini disebabkan karena terjadinya tegangan permukaan di mana ada gaya kohesi yang mempengaruhinya, ya. Bisa ya? Paham yuk? Nah, kalau kita saksikan sama-sama, jadi nyamuk bisa santuy di atas air, serangga bisa santuy di atas air itu karena ada tegangan permukaan ya. Jadi ada beberapa benda, ada beberapa hewan yang dapat mengapung gitu, santuy di atas permukaan air ya. Tegangan permukaan suatu zat cair itu berbeda-beda. Benar, kalau kita lihat benar-benar ya pada air ya. Air itu sebenarnya modelnya kayak gini kan, ya. Jadi ini gelas ya. Sebenarnya model air itu kurang lebih kayak gini dong bentuknya, ya. Kenapa? Karena gaya adhesi Bapak singkat dengan FA lebih besar daripada FK kohesi. Permukaan melengkung ke bawah. Nah, melengkung itu berarti ke bawah ya. Dan membasahi dinding kaca. Maka kalau
kalau kita masukkan air atau ke dalam gelas atau ke dalam kaca itu pasti basah karena dibasahinya gitu. Jadi biasanya orang nyebutnya ini kalau air, kejadian air ini biasa orang nyebutnya minus cekung no. Nah ya, karena bentuknya ya cekung gitu ya. Ini sekarang raksa. Kalau raksa itu kebalikan dari air. Kalau kita ingat ini pasti bisa juga gitu. Kalau ini kohesinya lebih besar dari kohesinya, kemudian permukaannya melengkung ke atas. Jadi kalau kita lihat raksa, air raksa itu dia lebih melengkung atau melengkung ke atas. Ya, jadi permukaan melengkung ke atas dan tidak membasahi dinding kaca. Kalau kita masukkan air raksa ke dalam kaca, maka kaca itu tidak akan basah. Ya. Nah, dipengaruhi adhesi dan kohesi ini baca sendiri. Kalau kohesi dan tadi saya bahas ya. Kan adhesi itu gaya tarik menarik antara zat cair dan partikel tabung kaca. Jadi partikel tabung kaca dengan air itu mengalami gaya tarik menarik. Itu yang dinamakan adhesi. Kalau kohesi yang sejenis, kalau adhesi yang berlawan. Ya, bisa ya. Berikutnya adalah tentang kapilaritas. Kapilaritas ini adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam kapiler ya. Nah, samanya itu sama dengan 2 dikali dengan tegangan permukaan dikali dengan cos theta dibagi dengan rho dikali dengan G dikali dengan R ya. Nah, di sini nih rumusnya cuma ini doang, kita tuh harus tahu satuannya ya. Kalau ini berarti tegangan permukaan, cos theta berarti berputar tentang sudut, rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gaya gravitasi, R adalah debit air ya. Jadi maka satuan itu sangat penting menurut saya. Karena dari satuan itu kalian bisa tahu, oh ini yang diketahui. Nanti aku pakai rumus persamaan atau nanti saya gunakan persamaan ini atau rumus ini. Maka kalau pertama-tama kita mau belajar fisika, kita harus tahu dulu di materi itu ada satuan-satuan apa saja. Karena itu sangat bantu kita, ya. Biar kalian lebih ngeh, kita akan melakukan percobaan, ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan percobaan tentang kapilaritas, ya. Kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair kan melalui pipa kapiler. Di sini saya bisa memberikan ilustrasi. Pipa kapilernya kan nggak ada gitu. Oh, pakai tisu no ya. Nah, masukkan tisu ini. Ya, Bapak kasih satu contoh dulu. Nah, kalau kalian lihat ya sekilas ya, di situ zat cairnya naik. Lewati tisu yang sudah saya celupkan tadi. Nah, ini kalau kalian lihat, nah ya, situ tisunya sudah basah. Padahal tadi saya tidak celup yuk. Nah, ini adalah salah satu kejadian tentang kapilaritas, di mana peristiwa naiknya zat cair melalui pipa kapiler. Di sini saya mencontohkan pipa kapilernya adalah tisu. Yo. Ini kalau kalian mau coba di rumah boleh, tapi dengan warna yang lebih keren lagi. Ini karena Bapak pakai yang kepitet aja. Ya, situ sudah mau ketemu. Yo, bentar lagi mau ketemu. Berjodoh kali mereka. Berikutnya adalah vikositas fluida dan Cook-Stokes. Cook-Stokes itu orang yang menemukan atau orang yang merumuskan kejadian tentang vikositas ya. Nah, vikositas adalah ukuran kekentalan zat cair. Pernah nggak kita buat kue? Nanti pada angkat, masih cair, tambah lagi. Lumayan, nggak sekekentang cukup. Itu mengukur tingkat kekentalan. Pernah nggak kita masak air sama air biasa? Mana yang duluan cepat ngalir? Air biasa atau air yang kita masak? Pasti air kita masak. Coba aja di rumah nanti. Kita ada 2 buah wadah kuali, kita coba. Satunya airnya belum dimasak, tapi udah dimasak, kita tuang bersamaan. Siapa yang duluan? Pasti duluan habis tuh si ini yang udah dimasak. Nah, maka dari itu kekentalan fluida itu dipengaruhi oleh suhu. Sifat kekentalan suatu fluida itu berkaitan dengan gesekan internal di dalam fluida tersebut dan benda yang bergerak di dalamnya. Paham nggak maksudnya? Jadi waktu kita minum ada suatu fluida, Bapak misalkan oli dalam satu wadah, kita masukkan misalnya kelereng. Berarti bendanya siapa? Kelereng. Fluidanya siapa? Oli. Jadi mereka saling bergesekan. Ya. Jadi antara oli sama kelereng itu bergesekan. Maka dikatakan bahwa gesekan internal di dalam
benda yang bergerak di dalam fluida. Atau ini ada kata atau ya. Atau fluida dan air tersebut bergerak. Nah, bahwa misalkan tadi itu yang air panas dengan air dingin Bapak tuang sama-sama tuh. Nah, itu fluidanya bergerak. Paham ya? Nah, nih jika massa jenis benda, ini roh benda lebih besar daripada massa jenis fluida dijatuhkan ke dalam fluida, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka gaya fluida itu sama dengan K dikali dengan vikositas dikali dengan kecepatan. Benda yang berbentuk pola K-nya diubah jadi 6πr. Jadi gaya fluida itu sama dengan K-nya diubah. Jadi 6πr dikali dengan vikositas dikali dengan kecepatannya, ya. Ingat hukum Newton, ya. Nah, ini kejadian tadi itu. Bapak bisa kasih ilustrasi ini kelereng tadi. Kelereng itu punya gaya berat, bisa diubah jadi M kali G. Terus ada gaya gesek fluida berarti ke atas. Kemudian ada yang namanya gaya angkat, gaya apung yang paling kita pelajari. Jadi gaya apung yang gaya gesek fluida itu ke atas geraknya, tapi gaya berat benda itu ke bawah. Kemudian arah gerak kelereng ini tadi itu ke bawah. Itu simbolkan dengan kece. Ingat hukum 1 Newton itu sigma m sama dengan 0, di mana kecepatannya termal atau kecepatannya tetap, sehingga kecepatannya bernilai 0, maka sigma f sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan W min f a min f fluida sama dengan 0. Kenapa kejadian kayak gini? Karena W nya ke bawah, gaya angkat dengan gaya gesek fluida itu ke atas, ya, akan dikurang. Maka gaya gesek fluida itu sama dengan W dikurang dengan f a. Ini sebenarnya Bapak bisa turunkan persamaannya, dapat nanti persamaan ini. Cuma tak kuasa nanti pada tidak pusing, Bapak langsung aja kasih persamaannya. Jadi untuk mencari kecepatan termal itu sama dengan volume benda dikali dengan percepatan gaya gravitasi dibuka kurung rho benda dikurang dengan rho fluida dibagi dengan 6πr dari jari. Ini adalah vikositas, ya, viscositas fluida. Atau ini kalau diturunkan lagi dapat persamaan ini, DC sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali G dikali buka kurung rho benda dikurang dengan rho fluida per 9 dikali dengan viscositas. Intinya di sini kalian harus tahu satuannya, jangan rumusnya pasti itu aja, ya, bisa ya. Nah, biar kalian lebih paham, kita akan melakukan percobaannya seperti apa, ya. Let's go. Baik, di sini Bapak sudah sediakan 2 wadah, bentuknya sama, kemudian panjang pipetnya sama. Di sini Bapak kasih penghambatnya sebagai tutup pulpen biar cairannya itu tidak langsung keluar, ya. Bapak isi secara bersamaan. Bapak gunakan pertama ini adalah sunlight dan ini air, ya. Kita tuangkan bersama-samaan. Oke. Sekarang kita buka secara bersamaan-samaan, ya. Apa yang akan terjadi? Siapa yang duluan cepat bergerak? Nah, air duluan keluar, ya. Itu tandanya apa? Berarti nah, dah habis juga. Itu tandanya apa? Berarti kekentalan zat cair yang air ini itu lebih kecil. Kalau yang ini sunlightnya belum nggak turun. Kenapa? Karena tingkat kekentalannya besar. Atau sunlight ini lebih kental daripada air yang sudah habis tadi. Jadi seperti itu. Nah, baru netes nih. Nah, berapa jam tuh nunggunya tuh? Ya, jadi kita boleh coba nanti pakai minyak goreng, pakai oli, pakai sunlight, pakai air, ya. Nah, tadi kan kita ada bicara bahwa vikositas adalah tingkat kekentalan zat cair. Siapa yang lebih kental berarti? Ya, sunlight lah. Buktinya apa? Sunlightnya lama gerak, airnya cepat habis juga. Nah, jadi seperti itu, ya. Bisa dipaham, ya.